Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jawabannya pagi, pagi, pagi. Sekali lagi ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga semua anak-anak ibu dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama ibu Pratiwi Wahyuningsi. Anak-anak bisa panggil ibu dengan sebutan Ibu Tiwi. Untuk mengawali pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Oke, untuk kehadiran ibu akan cek melalui kolom komentar ya, yang mana Ananda akan mengisi kuis yang akan ibu berikan. Nah, jika anak-anak ibu mengisi kuis tersebut, maka Ananda dianggap hadir untuk pertemuan kali ini. Dan jangan lupa untuk menjawab dengan format seperti ini. Nah, bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Ya, semua buku yang berkenaan dengan pelajaran IPA dikeluarkan dan jangan lupa untuk mencatat poin-poin pentingnya ya. Nah, hari ini kita sudah masuk pada bab baru, yaitu tentang listrik statis. Nah, mengapa kita perlu mempelajari materi ini? Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, agar anak-anak ibu mampu memberikan contoh dari gejala kelistrikan pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mampu mengidentifikasikan jenis-jenis muatan listrik. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan interaksi antar muatan listrik. Nah, materi kita adalah tentang listrik statis. Tentunya anak-anak ibu sudah sering mendengar tentang kata listrik. Dan gejala kelistrikan, contoh-contoh dari gejala kelistrikan itu ada di sekitar kita. Apa saja contohnya? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Lampu bisa menyala, kemudian TV, kemudian kipas angin bisa bergerak, dan masih banyak lagi. Dan peristiwa terjadinya petir pada saat hujan itu juga merupakan salah satu dari contoh gejala kelistrikan. Nah, untuk lebih jelasnya akan kita bahas pada bab ini ya. Lalu, apa yang dimaksud dengan listrik statis? Ada yang tahu? Ya, sesuai dengan namanya, listrik statis. Statis itu artinya diam. Jadi, listrik statis itu adalah listrik yang diam atau muatan yang diam atau tidak bergerak atau tidak mengalir. Contohnya seperti apa, Bu? Misalnya, ada di sebuah ruangan, ada sebuah lampu yang menyala. Kemudian, kita pencet atau kita tekan stop kontaknya sehingga lampu tersebut mati. Nah, kemana muatan listrik pada lampu tersebut? Apakah muatannya hilang atau mungkin pergi? Nah, di saat lampu itu mati, muatan listriknya tidak hilang, tetapi muatan listrik tersebut tidak mengalir. Jadi, muatannya tetap ada, tetapi dia diam atau tidak mengalir. Kemudian saat kita hidupkan lagi lampunya, muatan listrik itu kembali mengalir. Artinya listriknya menjadi listrik dinamis gitu, atau muatan yang bergerak. Dan di saat muatannya diam itu disebut dengan listrik statis. Nah, dari penjelasan tadi, apa anak-anak ibu sudah paham apa yang dimaksud dengan listrik statis? Semoga semua bisa memahaminya ya. Selanjutnya, ibu mau bertanya lagi, apa itu muatan? Dari tadi kita sudah berbicara tentang muatan. Ada yang tahu? Nah, seperti ini. Ibu mempunyai sebuah gambar tentang model atom Niels Bohr.
Nah, perlu anak-anak ibu ketahui bahwa setiap benda di alam semesta ini, baik itu benda hidup ataupun benda mati, itu terdiri atau tersusun dari atom-atom yang sangat kecil dan tidak terlihat. Nah, atom-atom ini tersusun atas partikel-partikel yang bermuatan. Perhatikan gambar apa saja partikel penyusun atom tersebut inti atom. Nah, inti atom itu berisi dengan muatan proton dan neutron. Nah, proton itu bermuatan apa? Ada yang tahu? Iya, benar sekali, proton itu bermuatan positif. Kemudian neutron itu tidak bermuatan atau disebut dengan netral. Nah, kemudian terdapat kulit atom. Nah, kulitnya ini terdiri dari elektron yang bermuatan negatif. Ya, benar sekali. Nah, oleh karena itu, elektron itu mudah berpindah dari satu atom ke atom yang lain karena dia terletak di bagian kulit atom, berbeda dengan proton dan neutron yang terletak di inti atom gitu. Dan elektron ini juga bermassa lebih kecil daripada proton sehingga dia lebih mudah untuk berpindah dari satu atom ke atom yang lain gitu. Nah, saat elektron itu berpindah, akan ada atom yang menerima ataupun atom yang melepas elektron. Nah, atom yang menerima elektron itu akan mengalami kelebihan elektron. Nah, di saat dia mengalami kelebihan elektron, atom tersebut disebut dengan atom yang bermuatan negatif. Kemudian, atom yang ditinggalkan elektronnya itu akan mengalami kelebihan proton karena jumlah protonnya menjadi lebih banyak daripada jumlah elektron sehingga atom tersebut bermuatan positif. Ya, benar sekali. Kemudian atom itu akan bermuatan netral saat jumlah protonnya itu sama banyak dengan jumlah elektron. Jadi atom yang bermuatan netral itu bukan berarti dia tidak punya muatan, tetapi muatan positifnya itu sama banyak dengan muatan negatifnya. Sampai di sini, apakah anak-anak ibu sudah paham? Ya, semoga bisa dipahami ya. Nah, tadi ibu sudah jelaskan jika elektron itu mudah berpindah dari satu atom ke atom yang lain. Tetapi elektron itu tidak bisa begitu saja berpindah. Tentu kita harus melakukan sesuatu ataupun beberapa cara untuk bisa memindahkan elektron dari satu atom ke atom yang lain. Nah, bagaimana caranya? Caranya ada 3. Yang pertama bisa dengan menggosok, kemudian yang kedua bisa dengan konduksi, dan yang terakhir bisa dengan induksi gitu. Untuk cara yang pertama, menggosok. Seperti yang kita tahu, berarti menggosok itu artinya menggosokkan satu benda dengan benda yang lain. Nah, yang perlu anak-anak ibu ingat bahwa setiap benda itu mempunyai kecenderungan untuk menerima ataupun melepaskan elektron gitu. Masih belum paham? Nah, jika masih belum paham, coba anak-anak ibu siapkan penggaris plastik dan beberapa potong kertas kecil. 1 menit. Nah, sudah siap? Caranya seperti ini. Perhatikan video berikut ini. Nah, gosokkan penggaris plastik kepada rambut kalian, tetapi menggosokkannya harus satu arah. Kemudian setelah digosokkan, dekatkan penggaris tadi ke beberapa potongan kertas kecil. Nah, apa yang terjadi? Iya, tentunya penggaris plastik itu akan menarik beberapa potong kertas tadi. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Tentunya karena perpindahan elektron dari rambut tadi ke penggaris, karena yang berpindah elektronnya gitu. Jadi, rambut itu cenderung melepaskan elektron dan penggaris cenderung menangkap elektron, sehingga penggarisnya menjadi bermuatan negatif atau bermuatan listrik negatif, sehingga dia bisa menarik potongan kertas kecil. Sudah paham? Semoga semuanya sudah bisa mengerti ya.
Nah, kemudian cara yang kedua itu dengan konduksi. Apa itu konduksi? Nah, cara konduksi ini artinya kita menempelkan benda yang sudah bermuatan, artinya benda yang satu itu sudah ada muatannya, entah itu muatan positif ataupun negatif, dan didekatkan dengan benda yang netral. Karena tujuan kita di sini adalah untuk membuat benda yang netral itu bermuatan. Dan cara yang ketiga itu dengan induksi. Nah, induksi ini itu dengan cara mendekatkan. Kalau tadi menempelkan, induksi itu mendekatkan, hanya didekatkan saja benda yang sudah bermuatan dengan benda yang netral. Sampai di sini, semoga cara-cara untuk memindahkan elektron ataupun cara-cara untuk membuat benda itu bermuatan, anak-anak ibu semoga bisa memahami ya. Nah, selanjutnya kita sampai pada pembahasan subbab yang terakhir, yaitu tentang interaksi antar muatan. Masih semangat untuk mendengarkan? Yuk kita semangat pagi dulu. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Nah, selanjutnya yaitu tentang interaksi antar muatan. Nah, interaksi antar muatan itu ada dua jenis. Yang pertama, interaksi antar muatan yang sejenis dan interaksi antar muatan yang berbeda jenis. Nah, contohnya seperti apa jika yang sejenis? Berarti yang sejenis itu proton dengan proton ataupun elektron dengan elektron gitu. Kemudian kalau dia berbeda jenis berarti proton dengan elektron. Nah, apa yang terjadi atau interaksi apa yang terjadi jika muatan sejenis itu didekatkan? Misalnya elektron dengan elektron, kemudian proton dengan proton itu didekatkan. Apa yang terjadi? Ya, benar sekali, muatan tersebut akan tolak-menolak. Nah, sebaliknya jika muatan yang berbeda jenis itu didekatkan, dia akan terjadi interaksi tarik-menarik. Benar sekali. Semoga semuanya bisa mengerti penjelasan Ibu dari awal hingga akhir. Nah, sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Dari pertemuan ini dapat Ibu bantu simpulkan bahwa listrik statis itu adalah listrik yang diam atau muatan yang tidak mengalir gitu, tidak ada aliran muatan. Nah, muatan itu ada proton yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif. Nah, terjadi interaksi antar muatan ketika muatan itu didekatkan. Nah, jika dia sejenis, antar muatan yang sejenis didekatkan akan terjadi tolak menolak, dan jika muatan yang tidak sejenis itu didekatkan akan terjadi tarik menarik. Contohnya seperti apa? Itu tadi ada contohnya yang sederhana, itu menggosokkan penggaris ke rambut, kemudian penggarisnya dapat menarik kertas-kertas kecil. Kemudian contoh yang lain bisa anak-anak ibu cari sendiri. Dan untuk tugas kuis, silakan simpulkan materi kita hari ini secara ringkas saja dan isi di kolom komentar sebagai tanda kehadiran Ananda semua. Dan Ibu ingatkan untuk jangan lupa mengerjakan tugas di LKPD-nya ya. Nah, Ibu ingatkan juga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap semangat walaupun belajar di masa pandemi ini, agar wabah virus ini segera berlalu dan kita pun bisa belajar bertemu seperti biasanya. Semangat pagi, 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 pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.